Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Dalam episode kali ini kita akan mengulik Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 dengan tema Tetap Setia di Tengah Pergumulan. Untuk mengulik tema ini telah hadir bersama kita di studio ada Bapak Pendeta Arlianus Larosa di sini. Bapak Pendeta, apa kabar? Kabar baik di tengah-tengah berbagai macam persoalan-persoalan, pergumulan negeri kita COVID-19 ini, kita bersyukur masih tetap baik. Baik, puji Tuhan ya Pak. Terima kasih loh Pak atas kesediaan Bapak menjadi narasumber di Ngulik Alkitab episode kali ini. Para sahabat, Bapak Pendeta Arlianus Larosa adalah Direktur YKB GKI yang membawahi YKB GKI Media dan juga YKB GKI TV. Para sahabat, acara Ngulik Alkitab diadakan untuk menolong kita belajar bersama mendalami kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami mengundang para sahabat untuk terlibat bersama kami secara interaktif, baik mengajukan pertanyaan ataupun memberikan komentar di chatroom atau kolom komentar yang tersedia. Sebelum kita membaca Alkitab yang akan kita ulik, kita akan berdoa terlebih dahulu, akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Arlianus. Silakan Bapak. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kembali belajar dari Alkitab. Kami bersyukur atas YKB GKI TV yang memfasilitasi percakapan kami ini. Biarlah percakapan kami ini dan pelayanan ini boleh menjadi berkat dalam hidup sebanyak mungkin orang. Hidup kami, hidup umat Tuhan, dan setiap mereka yang bersama-sama dengan kami mengulik Alkitab pada saat ini. Kami serahkan seluruh yang akan kami kerjakan ini ke dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh yang Kudus. Amin. Amin. Seperti saya sampaikan tadi, kita akan mengulik Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Semoga para sahabat juga sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing. Saya akan bacakan Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Tuhan mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Pak, ini bacaan yang luar biasa. Dari keadaan tenang, lalu ada badai, ada ancaman, tapi kemudian kita melihat hasil yang luar biasa. Angin reda, takluk kepada Tuhan. Saya mau mulai ulikan kita ini dengan langsung ke teks kita ayat 22 dan saya mau baca lagi ini ya Pak. Oke. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang.
dibuka dengan perintah Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya berjalan mendahuluinya. Kenapa Pak? Kenapa nggak bareng-bareng aja sih Pak? Harus duluan deh. Seperti itu. Iya, mengapanya kita nggak tahu ya apa yang ada di pikiran Tuhan Yesus ketika dia mengatakan kalian pergi dan saya tidak bersama dengan kalian. Tapi kalau kita menyimak teks ini, menurut saya firman Tuhan ini hendak mengatakan kepada kita bahwa hidup menurut firman Tuhan itu, ya kan, Tuhan menyuruh mereka, lalu di tengah danau mereka menghadapi gelombang. Ya, hidup menurut firman Tuhan itu tak berarti kita bebas dari masalah, tak berarti kita bebas dari persoalan. Sekali lagi, walaupun kita hidup menurut yang diperintahkan Tuhan, itu tak berarti kita bebas dari masalah. Orang-orang yang hidup dengan mengikuti apa yang mereka baca dari Alkitab, atau yang mereka dengarkan dari khotbah-khotbah atau dalam PA ngulik Alkitab seperti kita sekarang ini, mereka ikut secara persis, itu tak membuat mereka imun terhadap persoalan ataupun pergumulan. Ya, pergumulan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sekali lagi, ini penting kita simak, sadari bersama. Pergumulan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun profesi kita, apapun usaha kita, besar atau kecil usaha kita, apapun pekerjaan kita, mau pendeta mau bukan pendeta, ya, kita dapat saja ditimpa oleh masalah, dan karena itu kita semua dapat saja mengalami pergumulan. Nah, saya ulangi, bahkan ketika kita hidup dengan mengikuti firman Tuhan pun, kita tidak akan tidak bebas dari persoalan atau pergumulan. Inilah yang dialami oleh para murid Yesus tadi. Seperti dilaporkan di dalam ayat ke-24 ya. Bisa dibacakan ayat 24. Saya baca ulang ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Padahal Tuhan yang nyuruh pergi loh, duluan. Ya. Wow. Ini kan jelas nih, pelayaran mereka ini atas perintah Tuhan. Ya, mereka pakai perahu itu karena Tuhan yang menyuruh mereka. Dan ternyata ketika mereka pergi dengan mengikuti perintah Tuhan, di tengah danau mereka dihantam oleh angin sakal. Ya, angin sakal, angin apa itu? Angin yang berlawanan dengan arah perahu, arah kapal. Keras ya Pak ya. Jadi melawan, ya, berlawanan gitu. Ya, jadi sekali lagi, hidup yang kita jalani yang sesuai dengan perintah Tuhan pun ini ternyata tidak bebas dari persoalan, tidak bebas dari pergumulan. Siapapun, apapun yang kita lakukan, yang saleh atau tidak saleh, yang jahat atau yang baik, ya, kita tidak dapat luput dari persoalan atau pergumulan. Nah, ini jadi membuat saya bertanya ya Pak. Saya andaikan diri saya ini mewakili para sahabat YKB yang mendengarkan ngulik Alkitab kita, yang hadir bersama dengan kita saat ini. Tuhan menyuruh kamu pergi duluan. Ada masalah. Nah, kalau, dan Bapak menjelaskan, hidup yang dijalani sesuai perintah Tuhan pun tidak otomatis bebas dari masalah. Kalau demikian Pak, saya nih bayangkan saya para sahabat YKB yang sehari-hari menghadapi pergumulan, tapi hidup juga berusaha menyelaraskan diri dan kehendak Tuhan. Kalau nggak bebas masalah Pak, ngapain saya repot-repot untuk hidup seturut dan kehendak Tuhan? Betul ya. Ikut Tuhan loh, masalah banyak, keuangan sulit, sekarang malah ada COVID dan lain-lain gitu. Kenapa saya nggak hidup sekehendak saya aja Pak, semau saya aja? Toh juga sama hasilnya, ada masalah Pak. Atau bentar Pak, jangan-jangan saya salah pikir ya Pak. Gimana harusnya Pak, supaya para sahabat juga jangan salah berpikir, ngikut Tuhan loh, jelas-jelas firman Tuhan, ngikut Tuhan tapi ada masalah. Gimana Pak seharusnya? Ya, justru ya, ini pertanyaan yang sangat penting. Ya, ini mungkin banyak orang yang berpikir yang sama. Ya, dan itu wajar saja berpikir semacam itu. Tapi justru karena hidup sesuai dengan kehendak Tuhan saja bisa tetap menghadapi persoalan dan pergumulan, maka hidup semau gue atau mengandalkan kemampuan diri sendiri pasti jauh lebih berat. Sesuai dengan kehendak Tuhan saja sulit. Bisa ada pergumulan sulit, apalagi kalau kita
tidak mengikuti kehendak Tuhan. Kalau menjadi orang baik saja, menjadi orang benar saja, tidak bisa membuat kita atau tetap bisa membuat kita mengalami pergumulan, ya apalagi kalau jadi orang jahat. Nah karena itu, Baik. bagaimanapun kita harus tetap berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Hidup sebagaimana yang Allah kehendaki. Karena sekali lagi, kalau hidup menurut yang Tuhan perintahkan saja, kita dapat saja mengalami persoalan. Ya. Apalagi kalau tidak, maka apapun yang terjadi, betapapun dalam hidup bersama Tuhan kita tetap mengalami pergumulan, kita harus berusaha menjadi orang baik yang berkenan kepada Tuhan. Ini respon saya yang pertama atas pertanyaan pendeta Tika tadi. Baik. Respon saya yang kedua begini. Hidup sesuai dengan firman Allah atau kehendak Allah memang tak membuat kita bebas dari persoalan atau pergumulan atau penderitaan dan lain-lain yang sejenis. Betul. Namun dengan hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka kita akan memiliki hikmat. Punya hikmat untuk apa? Mengendalikan persoalan itu. Dan pada saat yang sama, kita punya kekuatan dalam menghadapi persoalan itu, serta hikmat dalam merespons dan menemukan solusi. Itu yang akan kita alami di dalam hidup bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, memang betul bahwa berjalan bersama Tuhan itu tidak membuat kita bebas masalah. Tapi dengan kita hidup berjalan sesuai perintah Allah, hidup sesuai dengan firman Allah yang kita yakini, maka kita akan punya kekuatan. Kalau orang lain ada masalah, dia langsung gelepar-gelepar, dia langsung marah-marah, dia langsung komplain ke sana kemari, putus asa. Ketika kita hidup sesuai dengan firman Allah, kita punya kekuatan untuk menghadapi itu. Bukan hanya kuat menghadapinya, bukan kita hanya punya kemampuan untuk menahan berbagai macam penderitaan, tetapi kita juga akan punya hikmat sehingga mampu melihat titik-titik terang yang Tuhan sediakan, mampu melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita atas persoalan yang sedang kita hadapi. Jadi itu bedanya. Itu bedanya antara pergumulan yang dihadapi oleh orang yang hidup semau gue, yang seenaknya, dengan pergumulan yang dialami oleh mereka yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Itu respon saya yang kedua. Respon yang ketiga. Sebentar Pak, saya masih mau balik sedikit sama Bapak respon yang ketiga. Oke. Jadi saya menangkap bahwa pikiran saya salah Pak. Ya udah, kalau ngikut Tuhan saja bermasalah, ya udah semau saya aja. Ternyata enggak, karena dari penjelasan Bapak saya menangkap bahwa kalau kita ikut Tuhan, betul masalah masih ada, tapi kita mendapat hikmat untuk mengenali persoalan. Kan sebenarnya dari penjelasan Bapak saya menangkap bahwa ketidaktahuan kita terhadap masalah yang membuat kita kadang lebih merasa persoalan runyam, padahal tidak serunyam itu. Betul. Dan kemudian karena ada hikmat dari Tuhan, kita kemudian juga dapat dengan mengenal masalah, maka kita mendapat kekuatan untuk melihat itu. Betul. Baik, Bapak mengatakan ada lagi yang Bapak mau respon, tapi sebentar Pak, jangan terburu-buru. Kita break dulu supaya penjelasan Bapak nanti lebih lengkap dan dapat dinikmati juga oleh para sahabat dengan lebih utuh. Untuk itu, para sahabat, kita akan break dulu sebentar. Kita saksikan pesan-pesan berikut. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana.
Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga bersama Bapak Pendeta Arlian Luserosa yang menjadi narasumber kita dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat yang baru saja bergabung bersama dengan kami informasikan bahwa kita sedang mengulik Alkitab dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 dengan tema Tetap Setia di Tengah Pergumulan. Para sahabat dapat berinteraksi bersama kami melalui chatroom yang tersedia, bisa mengajukan pertanyaan ataupun memberikan komentar. Saya kembali ke Pak Pendeta yang jadi narasumber kita. Tadi respon Bapak terputus. Saya yang mengatakan nanti saja Pak, kita break dulu. Tadi sudah ada 2 respon mengenai pertanyaan saya ulang pertanyaannya ya Pak. Ngapain kita mesti repot-repot, susah-susah menyulitkan diri sampai mungkin tidak disukai orang begitu ya Pak. Hidup sesuai kehendak Tuhan. Tapi gak ada jaminan bahwa kita gak akan berjumpa masalah. Seperti para murid ada angin sakal di tengah-tengah jalan. Nah, apa Pak yang ketiga? Alasannya kita harus terus belajar menundukkan diri mengikuti kehendak Tuhan walaupun bergumul. Ya, respon ketiga saya begini. Kalau kita memilih dan memutuskan untuk mengandalkan diri sendiri, kita perlu menyadari bahwa keahlian dan pengalaman yang kita miliki ternyata belum tentu atau mungkin tidak selalu cukup untuk melepaskan kita atau menolong kita keluar dari persoalan atau pergumulan yang sedang kita hadapi. Ya, sekali lagi, oke, Anda pilih mau mengandalkan pengetahuan, power, ya relasi kita, ya. Tetapi sadarlah bahwa kemampuan kita, relasi kita yang kita miliki itu tidak selalu juga dapat membuat kita mampu keluar dari persoalan atau mampu menghadapi pergumulan-pergumulan itu. Para murid yang ada dalam perahu itu yang sedang menghadapi angin sakal dan mereka panik itu, ya, adalah para nelayan profesional. Punya pengalaman panjang, nelayan yang ahli, berpengalaman panjang, ya. Jadi artinya mereka udah biasa. Ini area, ini danau yang bisa baca cuaca ya Pak? Ya, mereka bisa baca cuaca. Mereka juga sudah sebenarnya sering juga menghadapi angin sakal. Ya, tetapi sekali lagi pengalaman yang mereka punya, keahlian yang mereka miliki itu ternyata tidak dapat menolong mereka untuk menghadapi persoalan yang di depan mata sekarang ini. Dalam hal ini gempuran dari angin sakal. Mereka diombang-ambingkan oleh gelombang itu dan mereka tidak bisa mengerjakan apapun. Mereka tidak tahu bagaimana cara supaya meskipun ada angin sakal mereka bisa berjalan terus dan mereka tenang, ya. Jadi sekali lagi, mengandalkan diri sendiri boleh saja, silahkan saja, siapapun, itu pilihan. Tapi saya mau mengatakan bahwa mengandalkan diri sendiri tak cukup kuat juga untuk menghadapi aneka persoalan, aneka pergumulan yang mendera kita waktu demi waktu dalam keseharian kita. Karena apa? Memang hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan kita secara penuh, secara utuh dari dera penderitaan, dari hantaman pergumulan, dari hajaran penderitaan yang sekali lagi bisa saja kita alami meskipun kita hidup taat sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, karena itu menurut saya sekali lagi, entah seberapapun pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini, berapapun berat yang sedang menindih kita, berapa sulit pun masalah yang sedang kita hadapi, tetaplah setia kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan, Ia mampu menolong kita. Tuhan pasti mampu menolong kita, bukan hanya mampu. Iya. Ya,
Tuhan juga mau dan selalu mau menolong kita. Ada banyak orang yang mampu juga di sekitar kita, Tapi nggak mau. belum tentu mau dia. Nah. Ya, kalau kita misalnya punya persoalan mengenai kemiskinan, kekurangan apa, karena ada banyak orang-orang yang punya uang di sekitar kita. Ya. Mereka mampu tapi tidak mau menolong kita. Tuhan kita, Tuhan Yesus bukan hanya mampu menolong, tapi Ia juga mau dan selalu mau. Bukan hanya mau sekali-sekali, kita juga kadang-kadang menolong orang. Ya. Ya, saya Betul. juga kadang, tapi saya nggak selalu juga. Kalau orang udah berkali-kali dan gimana-gimana, wah ini orang gimana ya, apa manfaatkan kebaikan. Iya. Itu karena kita manusia yang penuh dengan pertimbangan-pertimbangan. Tuhan kita bukan hanya mau, ya, Ia selalu mau menolong kita ketika kita sedang berada dalam masalah, ketika sedang menghadapi persoalan atau pergumulan. Dan itulah yang dialami oleh para murid di dalam perahu yang tergoncang itu. Ketika mereka sedang panik karena amukan angin sakal, Yesus tiba-tiba muncul. Tak diduga. Ya. Nah, untuk itu saya minta tolong Pendeta Tika bisa membaca ayat ke-25 nih. Baik, saya baca ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Iya. Can you imagine? Mendadak. Lagi bingung, lagi ketakutan, angin sakal di tengah malam. Tiba-tiba Yesus datang. Nah, saya kira kita dapat berasumsi ya bahwa munculnya Tuhan Yesus di situ itu karena Ia memperhatikan perjalanan dan pelayaran para murid itu. Ia tahu ya, memang dia katakan tadi kan berarti mengapa Duluan. suruh pergi duluan? Kenapa nggak teman? Betul, dia bilang oke, kalian silakan pergi. Tetapi meskipun Ia menyuruh kita pergi sendiri, meskipun seolah-olah Ia tidak bersama-sama dengan kita, sesungguhnya Tuhan memperhatikan kita, memperhatikan detik demi detik, langkah demi langkah, keputusan demi keputusan, persoalan demi persoalan yang sedang kita hadapi. Tuhan memantau, dan karena itu Ia mengetahui apa yang kita alami. Ia mengetahui apa yang kita gumuli dalam hidup ini. Ia mengetahui setiap saat kita sedang menghadapi pergumulan apa, persoalan apa, beban hidup apa. Bukan hanya mau menolong, Ia tahu. Ya. Ia tahu waktu demi waktu, persoalan demi persoalan yang kita alami. Tuhan selalu ada dan selalu siap memberikan pertolongan. Itulah yang Ia lakukan kepada para murid yang sedang panik itu. Ya. Ketika para murid sedang semakin panik, karena ini udah ditolong nih, tapi mereka salah nih, hantu. Coba dibaca ya 27 deh. Baik. Ya. Ayat 20. Apa yang Tuhan lakukan ketika mereka menyangka dia hantu? Iya. Setelah Tuhan Yesus berjalan di atas air, ayat 27, tetapi segera Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan mengetahui yang kita alami dan pasti Ia mendekat. Ya. Ia tidak dijauh, teman jauh. Ia mendekat untuk memberikan pertolongan kepada kita. Dan pertolongan yang Tuhan berikan itu selalu pas, cocok, tepat yang kita butuhkan dan cocok ukurannya dengan pergumulan yang sedang kita hadapi. Tepat menjawab yang sedang kita pergumulkan. Perhatikanlah bahwa kepada murid-murid yang sedang panik dan berteriak-teriak hantu ya. Apa yang Tuhan berikan? Tuhan memberikan ketenangan. Tenanglah. Ketenangan adalah hal yang paling diperlukan oleh orang yang sedang panik. Ketenangan adalah hal yang paling diperlukan orang yang panik. Kasih dia ini makan kue. Enggak. Bukan itu Ya, jawabannya. jangan takut, enggak nolong. Orang lagi panik. Tenang. Cooling down. Tenang. Dengan ketenangan, mengapa ketenangan? Dengan ketenangan, maka pertolongan yang sebenarnya selalu Tuhan sediakan itu dapat kita lihat. Kan Tuhan selalu menolong. Betul. Mengapa kita karena kita nggak melihat, tambah panik, tambah nggak melihat pertolongan Tuhan. Dengan menjadi tenang, kita bisa melihat pertolongan yang Tuhan sediakan. Kalau tetap panik, maka pertolongan, titik terang yang sudah Tuhan perlihatkan, yang sudah Tuhan sediakan akan luput dari penglihatan kita, luput dari pandangan penglihatan kita, luput dari pendengaran kita. Kita gagal merasakannya.
mungkin Tuhan udah kirim pertolongan nih. Udah kirim pertolongan melalui siapa. Kita bilang, belum Tuhan, aku kan minta ini. Ya. Mungkin Pendeta Tika pernah ingat ya cerita orang banjir itu ya. Ya, betul. Dikirim ini. Perahu enggak? Enggak, dikirim ini enggak. Dia akhirnya Tenggelam sendiri. Kepanikan membuat kita enggak melihat lagi dengan jernih apa yang Tuhan sediakan. Kita luput. Ya, luput dari penglihatan kita, luput dari penggarahan kita. Kita gagal merasakannya. Itu Pendeta Tika. Sementara Bapak menjelaskan, saya seolah sedang bercermin, Pak. Saya melihat diri saya bahwa tadi Bapak menjelaskan pertolongan Tuhan itu selalu ada. Artinya bahwa Tuhan selalu ada. Tapi ini kenapa jadi saya bilang ini menarik, atau kalau bukannya bahkan memprihatinkan gitu, Pak. Kenapa Tuhan selalu hadir, tidak pernah jauh. Kalaupun dia suruh kita pergi duluan, bukan berarti kita dilepas. Dia memperhatikan. Pertolongannya selalu ada. Tapi kadang, kalau bukannya sering ya Pak, saya, mungkin para sahabat juga seringkali nggak menyadari dan bahwa Tuhan ada. Seringkali tidak mampu melihat bahwa pertolongan Tuhan ada di situ. Sudah tersedia begitu. Saya malah ngerasa ngeblank, putus asa, dan kemudian pengen menggunakan cara saya sendiri. Pak, kenapa itu bisa terjadi? Orang tidak mampu melihat Tuhan, tidak mampu melihat pertolongan Tuhan. Apa sebenarnya yang terjadi pada diri saya, pada para sahabat atau orang-orang yang seperti para murid ini, Pak? Iya. Bila belajar dari pengalaman para murid, maka kita dapat mengatakan bahwa yang dapat menghalangi seseorang untuk dapat melihat, merasakan dan kemudian mengalami pertolongan Tuhan adalah perhatian yang terfokus pada persoalan, perhatian yang terlalu fokus pada penderitaan, pada pergumulan, pada beban berat yang sedang menindih. Dalam Matius 14 ayat 26 bisa dibacakah? Baik, kita membaca kembali Matius pasal 14 ayat 26. Dikatakan, ketika murid-muridnya melihat dia, artinya Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Tuhan hadir malah dibilang hantu, Pak. Ya. Jadi pertolongan sudah ada. Tapi bukannya bersyukur, bukan sekarang tenang sekarang sudah datang pertolongan, ya, malah hantu. Jadi bukan hanya mengalami ketakutan, ada ketakutan yang baru. Nah, ketika murid-muridnya melihat dia, dikatakan tadi firman Tuhan, itu mereka terkejut, berteriak ketakutan. Ini mata yang terpusat, yang terfokus pada persoalan, tidak dapat melihat jalan keluar, tidak dapat melihat pertolongan, bahkan yang sudah di depan mata. Ya, jadi mereka fokus pada apa? Tadi pada angin yang membuat badai, sekarang mereka nggak melihat bahwa pertolongan itu sudah tersedia. Yesus sudah di depan mata mereka, para murid, namun mereka tidak mengenal. Mengapa? Karena mereka terlalu fokus pada persoalan. Ya. Jadi sekali lagi, mata yang terpusat atau terfokus pada persoalan tak dapat melihat jalan keluar atau pertolongan yang bahkan sudah di depan mata. Yesus sudah di depan mata murid, namun mereka tidak mengenali dia. Ya. Itu mengapa sekali lagi para murid itu kan tadi pertanyaan, mengapa gagal melihat? Gagal melihat, betul. Fokusnya bukan ke atas, baik, tetapi kepada persoalan. Ya. Oke. Tentu ada hal yang dapat dilakukan ya Pak, supaya kita tidak berfokus pada persoalan. Yes. Yang kemudian mengaburkan, membuat blur pandangan kita. Ini jelas di depan, dekat sekali, begitu dekat. Mestinya dilihat, itu Tuhan. Yep. Kan ini kebalik ya, ada joke biasanya kan, Tuhan hantu, jadi dibalik. Mereka sebenarnya melihat Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, tapi alih-alih melihat bahwa ini Tuhan, mereka malah mengatakan ini hantu, dan ini sangat tidak baik. Jadi barangkali dalam kehidupan kita juga, dari apa yang dijelaskan oleh Bapak Pendeta tadi, bahwa ketika kita hanya melihat persoalan, fokus pada persoalan bukan fokus pada Tuhan, dan itu mungkin juga bisa diterjemahkan hanya mengendalikan diri kita. Yang baik menjadi kelihatan tidak baik dan masalah tambah runyam. Oke Pak, apa yang harus dilakukan? Kan kita ini kan mencari solusi gitu. Jangan persoalan, karena kita sudah mengatakan jangan lihat persoalan saja, tapi gimana caranya supaya
orang-orang, bukan hanya para murid nih Pak, saya, para sahabat, kita semua yang juga dalam kehidupan sehari-hari berhadapan dengan masalah. Tadi di awal sudah dikatakan, hidup mengikut Tuhan saja tidak bebas masalah, tidak imun. Jadi gimana caranya supaya kalaupun bertemu masalah tidak tenggelam Pak? Oke. Tapi bentar Pak, jangan sekarang Bapak jawabnya. Kita break dulu sebentar. Kita akan lanjutkan setelah mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Masih tetap bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga bersama Bapak Pendeta Arlianus Larosa yang menjadi narasumber kita dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat yang baru bergabung, kami sampaikan bahwa kita sedang ngulik Alkitab dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 dengan tema Tetap Setia di Tengah Pergumulan. Ini merupakan segmen terakhir kita. Para sahabat masih bisa berinteraksi dengan kami melalui chatroom yang tersedia, bisa dengan mengajukan pertanyaan ataupun menyampaikan komentar. Saya kembali ke Pak Pendeta. Tadi sebelum jeda Bapak sudah menjelaskan bahwa ketika kita berfokus pada masalah, bukannya kita menemukan solusi di sana, tetapi kita bahkan terbenam semakin dalam persoalan itu. Kita tidak bisa mengenali jalan keluar walaupun sudah ada di depan mata. Bahkan dalam kasus para murid, Tuhan sendiri tidak dapat dikenali. Tadi saya bertanya pada Bapak sebelum kita jeda, apa yang harus kita lakukan supaya tidak semakin tenggelam di dalam persoalan, tetapi kita mampu melihat pertolongan yang Tuhan selalu sediakan bagi kita. Iya, saya kira kalau fokus pada persoalan membuat kita tenggelam pada persoalan, supaya jangan tenggelam, menurut saya simpel saja. Lakukan yang berlawanan. Oh begitu ya. Yang sebaliknya. Apa itu? Fokus pada Tuhan. Baik. Jangan pada persoalan tapi pada Tuhan, ya. Saya menegaskan bahwa ketika mata kita ini terfokus bukan kepada Tuhan, melainkan pada persoalan, maka bukan saja kita tak dapat melihat pertolongan yang sudah Tuhan sediakan, bukan saya tak mengenali dan lalu tak mengalaminya, kita malah bisa menghadapi persoalan yang lebih berat. Saya ulangi sekali lagi. Ketika kita nggak fokus kepada Tuhan, hanya pada persoalan, kita bukan saja tidak dapat melihat pertolongan yang Tuhan sediakan bagi kita, tapi kita bisa saja malah akan menghadapi persoalan yang semakin berat, beban yang semakin berat. Ya,
Dan ini yang dialami oleh Petrus, misalnya dalam bacaan tadi, Petrus hampir tenggelam ya, karena fokusnya bergeser dari Tuhan kepada ketakutan akan tiupan angin. Nah, mungkin bagus kalau Pendeta Tika tolong baca kembali ayat 30 nih. Baik, Matius pasal 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ya, jadi kan dia tadi mau berjalan, dia udah berjalan nih, udah dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Ya. Tiba-tiba takut. Tiba-tiba karena ada tiupan angin, dia tergesa. Dia jalan karena dia fokusnya ke Tuhan, mau jalan kepada Tuhan. Ketika ada tiupan angin, fokusnya beralih dari Tuhan kepada angin itu. Apa yang terjadi? Ia mengalami persoalan yang lebih besar. Ia hampir tenggelam. Ya. Kalau pada awalnya nih Petrus dan para murid itu angin sakal yang mereka alami itu hanya membuat mereka panik. Panik. Kini bukan hanya panik lagi, tapi angin itu benar-benar membuat Petrus hampir tenggelam. Mengapa terjadi sekali lagi? Karena Petrus beralih fokus dari Tuhan kepada persoalan, dari Tuhan kepada tiupan angin. Nah, saya kira Pendeta Tika, kita semua ya perlu atau sangat perlu untuk memperhatikan hal ini. Terkadang persoalan yang mendera itu pada awalnya bukanlah persoalan besar. Persoalan sepele. Ya, yang persoalan yang bisa membuat kita hancur, yang bisa membuat kita tenggelam, ya. Sering sekali kita mengalami persoalan sepele, bukan persoalan besar yang dapat membuat kita hancur atau tenggelam. Tetapi karena respons kita tidak tepat, karena kita tidak hanya fokus pada persoalan itu yang menguasai pikiran dan hati kita, hanya persoalan yang sedang dihadapi itu, maka boleh jadi membuat kita semakin frustrasi, membuat kita lalu semakin panik. Tadi sebenarnya mungkin kita bisa menghadapi dengan bekal-bekal yang kita udah peroleh selama ini. Tadi kalau pakai bahasa Pendeta Tika, kemampuan-kemampuan yang sudah kita miliki selama ini, yang Tuhan juga berikan kepada kita. Ya, tapi ketika kita beralih fokus, membuat kita frustrasi. Dan tanpa sadar, kita mungkin akan melakukan hal-hal yang justru membuat persoalan semakin melebar, semakin kemana-mana, dan akhirnya kita benar-benar tak berdaya sama sekali. Ya. Dengan demikian, kita patut mencatat bahwa rasa khawatir, apalagi rasa takut itu tak menyumbangkan apapun yang baik. Ya. Rasa takut perlu, ya, boleh supaya kita waspada, ya Pak. Tapi ketika itu menguasai kita, ia tidak akan membiarkan diri dikendalikan oleh rasa takut, tak akan membuahkan apapun yang baik. Rasa khawatir membuat kita tenggelam di dalam persoalan. Rasa takut ketika persoalan sedang mendera dapat membuat kita salah respons, dan lalu membuat, saya katakan tadi, persoalan semakin melebar dan berdampak semakin besar di dalam kehidupan kita. Yang tadinya sepele bisa segera diselesaikan, sekarang kemana-mana, dan mungkin melibatkan semakin banyak orang. Tetapi ketika kita menaruh percaya kepada Tuhan, dan dengan yakin, dengan sungguh-sungguh percaya mengikuti perintah-perintahnya, ini jawaban saya pada pertanyaan Pendeta Tika barusan tadi. Ya, persoalan memang masih ada. Jalan dalam tangan Tuhan, jalan dalam jalan Tuhan, persoalan memang masih tetap ada, tetapi persoalan tidak akan menenggelamkan kita. Sebaliknya, dengan iman kepada Tuhan Yesus dan kesetiaan pada perintah-perintahnya, kita akan punya kemampuan untuk melewati persoalan, bahkan berjalan tenang di atas persoalan. Ini yang luar biasa sebenarnya. Ya, berjalan tenang di atas persoalan. Ada badai, tapi tetap tenang. Tetap tenang, karena apa? Kita matanya tertuju kepada Kristus. Ya. Jadi, nah itu yang pertama. Hal kedua yang perlu kita lakukan, ya. Jadi yang pertama tadi, yang sebaliknya ya, dari mata ke bawah ke atas. Fokus ke Tuhan. Ya, sama kayak Injil. Kita
kita wahyukan sebenarnya itu pesannya sederhana. Penderitaan, oke, jangan begini, Lihat ke atas. pada Kristus. Ya. Hal kedua yang perlu kita lakukan agar persoalan tak menenggelamkan kita adalah berseru meminta pertolongan. Inilah yang dilakukan oleh Petrus. Ya. Tolong kembali bacakan ayat Baik. 30. Kita baca kembali Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Lihat, Petrus berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Pertolongan tentu pertama-tama dan terutama kita mintakan kepada Tuhan. Betul, Pak. Itu yang paling fundamental. Karena tadi pertolongan yang paling sempurna, pertolongan yang paling kokoh, pertolongan yang tak ada duanya, itu hanya datang dari Tuhan. Karena itu ketika mengalami persoalan, apalagi persoalan berat. Ya. Saya ulang ya, ketika mengalami persoalan, apalagi kalau persoalan berat, berserulah kepada Tuhan. Ya. Tak perlu juga menunggu sampai tenggelam baru berseru seperti Petrus ya. Ya. Nggak usah tenggelam ya. Mengapa? Ya, nggak usah tunggu tenggelam, berseru kepada Tuhan setiap saat ketika engkau mengalami pergumulan. Mengapa? Kalau kita nunggu sampai hampir tenggelam, saya khawatir nggak keburu berteriak. Ya udah keburu tenggelam. Udah keburu tenggelam. Nah, pada saat yang sama atau berbarengan dengan itu, teriakan minta pertolongan Tuhan itu, berserulah minta tolong kepada sesama. Ya. Sebab boleh jadi jalan keluar dari persoalan yang kita alami ini ya, Tuhan sediakan melalui orang-orang tertentu yang Tuhan berkenan pakai. Ya, tadi saya bilang kan, ingatkan Iya, peristiwa banjir itu ada kan. orang minta tolong. Minta ya. tolong, Tuhan udah kirim 3 pertolongan, Nggak ditolak mau. terus. Ya, berteriaklah pertama-tama kepada Tuhan. Tuhan, tapi juga kepada sesama. Jadi ketika ada masalah, jangan simpan sendiri. Ya. Ya. Beranilah dan pada saat yang sama rendah hatilah untuk meminta pertolongan baik kepada sahabat yang kira-kira bisa diandalkan, atau kalau di gereja kepada hamba-hamba Tuhan di gereja, atau kepada para profesional. Ya. Ya, percayalah Tuhan selalu menyediakan pertolongan itu. Ya, itu telah dialami oleh Petrus. Jadi sekali lagi tadi berseru kepada Tuhan dan berseru kepada Sesama juga. ya. Jadi Tuhan bisa bekerja melalui orang lain. Bukankah ada banyak kisah-kisah semacam itu? Betul. Ya. Dan ketika kita telah berseru entah kepada Tuhan atau melalui sesama, Tuhan pasti menolong, dan itu dialami oleh Petrus. Tolong dibaca ayat 29. Baik. Matius 14 ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya. Sekali lagi, menjalani hidup sesuai dengan perintah Tuhan memang tak membuat kita bebas masalah. Ya. Ya, saya ingin mengulang-ulang ini supaya jangan terbuai oleh asal bersama Yesus semua persoalan selesai. Betul selesai, tapi kita harus hadapi. Ya. Bukan hilang persoalan, ya. Jadi menjalani hidup sesuai perintah Tuhan memang tak membuat kita bebas dari masalah, bebas dari persoalan, bebas dari pergumulan, tetapi memberi kita kemampuan untuk melewati, bahkan berjalan di atas persoalan. Itu yang dijaminkan Tuhan. Maka sekali lagi, tetaplah hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Apapun, ya, apapun, tetaplah hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Dan ketika mengalami persoalan, apalagi ketika hampir tenggelam, persoalan itu hampir menenggelamkan dirimu, berserulah kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Dan Tuhan mendengarkan seruan kita. Tuhan yang mendengarkan seruan kita itu pasti akan memberikan pertolongan. Ya, Petrus tadi kan berteriak, Tuhan tolong aku. Dan Tuhan mendengarkan seruannya, Tuhan memberi pertolongan yang dibutuhkan oleh Petrus. Dalam Matius 14 ayat 31-32 dicatat demikian, mungkin bisa dibaca. Matius 14, 31-32. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Iya, lihatlah meskipun Yesus menegur ya. Iya. Hai orang-orang percaya. Jadi agak keras juga tegurannya. Betul diberikan teguran. Meskipun Yesus menegur kekurang percayaan Petrus, ia tetap segera
menolongnya, ia mengulurkan tangannya. Dan apa yang terjadi? Angin pun Reda. diredakan oleh Tuhan, dan pelayaran pun dilanjutkan dengan normal. Masalah terhandle dan hidup berjalan. Ketika kita tetap setia pada perintah Tuhan, fokus hanya kepada Tuhan dan bukan pada masalah, bukan pada persoalan, serta rendah hati dan mau berseru memohon pertolongan entah kepada Tuhan entah kepada sesama, maka persoalan atau pergumulan sebesar apapun dapat kita atasi dan bisa kita lewati, dan hidup pun akan kembali berjalan normal. Itu yang kita dapatkan dari keseluruhan teks yang kita baca tadi. Bahwa betul hidup bersama dengan Tuhan bukan imun persoalan, tapi kalau kita fokus kepada Tuhan dan rendah hati mau minta pertolongan, Tuhan tolonglah aku, maka kita akan diberi pertolongan. Kita bukan hanya kuat menghadapi, kita bisa berselancar di atas persoalan. Dan kita akan berjalan dengan aman dan tenang menuju tujuan yang tentu sudah kita pergumulkan bersama-sama dengan Tuhan. Begitu Pendeta Tika yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Arianus, terima kasih telah menjadi narasumber dan menjelaskan bagaimana bisa tetap setia dan bahkan di tengah-tengah pergumulan bisa tetap melanjutkan hidup bersama dengan Tuhan. Sungguh sebuah penguatan yang luar biasa. Sahabat YKB GKI, saya menyampaikan beberapa hal penting yang bisa kita ambil dari ngulik Alkitab saat ini bersama dengan Bapak Pendeta Arianus. Pertama, bahwa kita perlu menyadari pergumulan adalah sebuah kenyataan hidup yang kita hadapi, dijalani oleh setiap orang. Orang percaya, bahkan orang yang tidak percaya, orang memiliki jabatan ataupun yang tidak memiliki jabatan, orang kaya, punya pengaruh, ataupun orang yang biasa-biasa saja, pasti akan mengalami pergumulan. Lalu kita diingatkan juga bahwa hidup sesuai kehendak Tuhan, walaupun tidak bebas masalah, tetapi kalau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita tidak akan tenggelam. Ini penting. Kenapa? Karena hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu, kita akan dikaruniai hikmat oleh Tuhan untuk mengenali apa sebetulnya persoalannya. Dan kemudian hidup bersama dengan Tuhan juga menjadi jaminan bahwa Tuhan akan terus menyertai, memperhatikan, memantau kita, memberikan pertolongan yang kita butuhkan kapanpun. Karena Tuhan ini bukan hanya sanggup, Tuhan ini mau, Ia berkenan menyelamatkan kita. Kemudian bahwa kita diingatkan untuk tetap setia kepada Tuhan, setia mempercayainya, setia mengandalkannya. Saya mengatakan jangan nekat. Kita betul punya kemampuan, kita punya keahlian seperti para murid. Mereka ini biasa mengendalikan perahu, mereka biasa dengan angin dan badai. Tetapi jangan nekat menghadapi pergumulan hidup sendiri. Tetap mengandalkan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sungguh-sungguh mengetahui kehidupan, pergumulan-pergumulan. Dia juga yang sungguh-sungguh tahu bagaimana cara mengatasi, menyelesaikan persoalan ini. Yang keempat, saya kira ini penting untuk kita miliki dan sangat relevan dengan situasi kita sehari-hari. Tenang, milikilah ketenangan. Hening bukan berarti kita tidak beraktivitas ya, tapi tenang, karena dengan hening, dengan tenang kita dapat berpikir secara jernih. Apa yang harus dilakukan dan dapat melihat juga, menyadari bahwa sesungguhnya ada pertolongan, ada maksud baik Tuhan di balik persoalan. Dan dengan demikian, sambil menimba makna dari persoalan itu, kita juga dapat menemukan jalan keluar yang sesungguhnya Tuhan sediakan bagi kita. Kelima, fokus pada Tuhan. Fokus pada Tuhan berarti fokus pada jalan keluar. Jangan pada masalah. Walaupun masalah itu kenyataan hidup. Sebab fokus pada masalah akan membuat kita merasakan masalah semakin berat, semakin runyam, dan kita bahkan tidak berdaya melakukan apapun. Tadi Pak Pendeta sudah mengingatkan kita, rasa khawatir, rasa takut tidak akan memberikan kebaikan apapun, tidak akan mengurangi persoalan, menambah ia. Jadi jangan berfokus pada masalah, tetapi berfokus pada Tuhan. Keenam, ini juga penting bagi kita. Milikilah kerendahan hati. Kenapa?
Hanya orang-orang yang rendah hati yang mau meminta tolong pada Tuhan dan pada orang lain. Kalau dia merasa dirinya sanggup, ya ngapain minta tolong Tuhan? Saya sanggup kok. Saya ngapain minta tolong orang lain? Saya sanggup. Orang yang rendah hati menyadari keterbatasannya. Oleh karena itu dia menyadari bahwa dia butuh pertolongan orang lain. Dia butuh pertolongan Tuhan. Dan karena dia sadar dirinya terbatas, dia seperti Petrus mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. Sahabat IKB GKI, terima kasih telah selalu setia bersama kami dalam mengulik Alkitab. Juga di episode ini ketika kita mengulik, tetap setia di tengah pergumulan. Doa, harapan, keyakinan saya Anda semua diberkati dengan program mengulik Alkitab ini. Tuntas sudah perjumpaan kita di episode ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Jangan lupa di like, di subscribe juga, dan di share, dibagikan kepada orang lain supaya mereka pun seperti kita dapat setia di tengah pergumulan, tetap kuat bahkan berseluncur di atas badai pergumulan. Orang yang kita bagikan pun dapat mendapatkan kekuatan yang sama. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa persoalan akan ada sepanjang nafas hidup, terus masih Engkau anugerahkan bagi kami. Beri kami ketenangan menghadapinya. Beri kami iman yang teguh untuk fokus pada Tuhan supaya kami dapat merasakan dan lalu mengalami kehadiran Allah yang selalu siap memberi pertolongan kepada kami. Tolong mereka yang sedang panik, yang sedang khawatir karena beban hidup yang besar, yang berat, yang menerpa. Tolong mereka ya Allah, jamah mereka, buka mata mereka supaya mereka boleh melihat pertolongan yang Tuhan sediakan melalui orang-orang yang berkenan Engkau pakai yang ada di sekitar mereka. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua.